Oke, halo teman-teman, ketemu lagi sama kita berdua. Kita Ketemu lagi. memulai proyek yang baru lagi ya Proyek Pak? baru lagi. Proyek baru lagi. Oke. Nah, ide awalnya nih gimana Pak? Coba diceritain. Oke, sebelumnya gini, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan Selamat ibadah berpuasa. puasa. Oh iya, Karena hari ini adalah, kalau kita mengikuti yang pemerintah, hari pertama puasa ya. Oke, selamat. Jadi, proyek kali ini kita namakan Multipurpose Cargo Plane. Multipurpose Cargo Plane. Oke, Multipurpose Cargo Plane. Ide awalnya itu adalah kita ngelihat pada saat pemilu kemarin Pada ya. pemilu ya, udah Pada beberapa pemilu bulan kemarin, yang lalu ya. Sebulan yang lalu lah ya, betul. sekitar sebulan yang lalu. Sebenarnya juga kita udah ngeliat dari beberapa tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk logistik ke lokasi terpencil, itu kan kita ngelihat kesulitan ya. Kesulitan, betul. Bahkan kita ngelihat sampai dipanggul lewatin sungai iya, segala kemarin. macam, Jadi nggak ada jembatannya gitu kan. di forumnya Asta itu ada diskusi tentang itu gitu. Gimana sih kiprahnya kita sebagai praktisi pesawat tanpa awak melihat situasi kayak begitu ya. Kayak Jadi gitu. kemarin ada tentara di mungkin Babinsa ya, di Iya, lapangan lewat naik sungai, motor, lewat sungai gitu, manggul-manggul suara-suara, kotak suara gitu ya. Nah, idenya dari situ teman-teman. Cuman kita sendiri juga sebenarnya punya banyak ide-ide yang lain ya, nggak cuma buat kargo ya, wah pengen ini, pengen itu gitu. Akhirnya kita putuskan dibikinlah sifatnya apa? Multipurpose. Gitu. Jadi triggernya di situ. Sebenarnya keperluannya banyak ya. Kayak kita misalnya dropping obat ke daerah bencana, dropping dokumen ke daerah terpencil, kan yang seperti itu kan. butuh cepat, tapi susah untuk diaksesnya, dan mungkin biayanya dibanding pakai pesawat yang beneran ya, mungkin ini bisa jauh lebih ekonomis ya. Iya. Tapi kembali ide seperti itu, kita coba buat modelnya. Kalau misalnya nanti ada yang berminat mengembangkan, silakan. Kita udah punya idenya seperti itu. Teman-teman juga nanti boleh ya, kalau misalnya punya kepikiran, wah ini untuk ngapain, untuk bawa apa, boleh aja nanti bisa di komen di videonya. Karena kita sangat terbuka dengan berbagai macam ide. Kasih ide aja, apa yang mau dibuat, nanti kita akan lihat memungkinkan atau enggak, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan resource yang kita punya, sesuai dengan komponen yang ada di pasaran. Iya, komponen yang ada di pasaran. Karena itu tergantung dari teknologinya yang ada ya. Nah, kita ini ternyata udah setengah jadi teman-teman. Baru di video pertama udah setengah jadi. Kita bahas dari fuselage dulu ya. Fuselage dulu ya. Maaf. Ya, Oke. Ya, jadi gini, sebenarnya ide ini sudah muncul di awal Februari ya. Awal Februari. Pada saat pemilu tanggal 14 Februari itu. Setelah itu tanggal 15 kita ada diskusi. Terus kenapa kita nggak realisasiin bentuk yang kecil, modelnya seperti itu. Nah itu sudah berjalan, cuman karena satu dan lain hal, akhirnya kita buat videonya baru belakangan. Iya, betul. Baru belakangan. Kalau yang sebelumnya kan kita mulai dari ide dulu kita hitung-hitungan, kita pemjabaran, terus berikutnya baru realisasi gitu ya. Nah, ini sekarang sambil jalan, sambil bikin. Ya cuma ngobrol berdua, terus kemudian masing-masing jalan, ya kita nggak ngebuang waktu, kita langsung buat. Nah, seperti biasa untuk pemodelan yang paling mudah adalah bahannya styrofoam. Ya, styrofoam seperti ini. Ini sudah berkali-kali kita gunakan dan alhamdulillah selalu tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Tinggal masalah finishing, laminating segala macam. Nanti dibandingin lah sama video-video berikutnya. Ini kondisi awal memang kita belum dipoles ya. Seperti ini poles. Terus ide kita tuh ngelihat kita survei dari beberapa pesawat kargo, apa yang memungkinkan kalau misalnya kita bikin multipurpose, karena multipurpose artinya kargonya itu bisa diganti-ganti. Ya, kargo boxnya itu bisa diganti-ganti. Kontainernya bisa ganti-ganti. Bukannya kita pikir pakai pintu nanti keluar masukin, enggak. Ini benar-benar nanti bisa lepas pasang. Kargonya itu kita bisa copot. Jadi kontainernya ini bisa lepas pasang. Jadi pesawatnya cuma pesawat kontainer ya. Betul. Jadi ini platform terbang yang bisa bawa kontainer. Itu tujuannya seperti itu. Jadi masalah nanti penggunaannya ya kita akan lanjut. Kita akan cek nanti. Kita cek lagi. Tapi ide awal adalah ini adalah platform kargo terbang, kontainer terbang.
truk trailer terbang lah. Tronton terbang. Tronton terbang gitu. Oke. Nah, jadi ide kita ngelihat salah satu helikopter yang helikopter yang memang buat utility ya. Iya, utility CH-46. Dia bentuknya kayak apa ya? Kayak cangcorang apa gitu ya. Jadi kepalanya di depan, terus ini coakan, gitu. Jadi bawahnya kakinya panjang, bisa dibongkar pasang. Jadi kargonya, kontainernya bisa dilepas. Nah, dari situ ide kita. Makanya di sini setelah kita buat seperti ini, di sininya nanti kita potong. Nanti ada garisnya kita potong. Ini yang dilepas. Jadi kontainernya di bawah. Kontainernya di bawah. Jadi kalau truk itu kontainer di atas, nah itu di bawah. Betul. Nanti dijepit. Betul. Target kita kontainernya bukan cuma ini. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Kita bisa tempel di sini. Nanti kita tinggal mekanisme rilisnya aja yang kita atur. Jadi ini hanya salah satu. Lainnya bisa apa aja di sini bisa kita tempatin. Yang penting platform terbangnya sudah siap. Makanya nanti teman-teman kalau punya ide mau dimuatin apa, kita gitu. Coba wujudkan kalau memungkinkan ya. Selama dalam kemampuan desain si pesawat. Karena target kita kemarin berapa? Kargonya bawa 2 kilo ya kurang sekitar lebih. Sekitar 2 kiloan. Kurang lebih 2 kilo. Tapi itu kan target ya. Estimasi ya. Estimasi. Kita belum tahu nanti realisasinya nanti kita akan tes. Nah, karena di sini kargo dilepas pasang, maka kakinya ini harus tinggi. Kakinya ini harus sejengkal kalau bahas 20 cm. Hitungan tidak resmi. Sejengkal. Jadi nanti posisi kakinya akan tinggi gitu. Kakinya akan tinggi. Karena tengahnya ini akan ada kargo yang bisa lepas pasang. Ya, jadi kakinya akan tinggi. Jadi kalau nggak ada kargonya dia jangkung kayak cengcorang. Kayak belalang Sumba. Sama ini ya, rodanya ini gede banget ya. Ini diameter berapa Pak rodanya? Itu 12 cm. 12 cm teman-teman, besar banget ya. Kayak kue donat. Ya kayak donat ya. Puasa-puasa tapi jangan bikin donat yang nggak bisa dimakan. Kayak donat. Jadi diharapkan karena memang di lapangan itu kan medannya macam-macam beragam. Jadi kita butuh roda yang memang besar dan tough. Jadi nanti nggak butuh landasan yang mulus. Mau di rumput, mau di gravel, kita tuh bisa take off dan landing. Mau rumput, mau tanah gitu kan. Jadi kita yang namanya multipurpose kan harus di segala medan kan. Segala medan. Jadi kita desain rodanya besar, kakinya juga harus keker. Harus kuat. Ini diameter berapa? Baja 5 mili. Baja 5 mili teman-teman. Dan ini ada 2 per rodanya. Jadi kuat sekali nih. Ya, desainnya itu bisa tahan beban sampai 7 kilo. Bisa tahan beban 7 kilo ya? 7 kilo. Luar biasa. Jadi kita kan waktu landing kan kemungkinan hard landing kan. Itu kan kalau 2G aja kalau beratnya 3 kilo sudah 6 kilo kan. Sudah 6 kilo. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu desainnya. Jadi seperti ini. Dan seperti biasa menggunakan styrofoam ini saya pakai medium. Medium ya, nggak perlu keras karena nanti masih ada cover lagi laminasi. Jadi ini tebalnya 2,5 cm. Oke. 2,5 cm medium. Apalagi ini kemudian untuk airfoil, untuk sayap kita sekarang lanjut ke sayap. Airfoil yang kita pakai selalu kita gunakan Nacha 4412. 4412 ya. Ini langganan kita teman-teman. Kita berulang kali bikin pesawat pakai Nacha 4412 bisa dibilang nggak pernah kecewa. Nggak pernah kecewa. Jadi sekali lagi bukan untuk cepet-cepetan ya. Bukan untuk balapan. Ini kita lebih butuh efisiensi, liftnya yang cukup karena ini balik lagi ya mindsetnya adalah ini untuk kargo. Untuk kargo. Untuk bawa muatan teman. Kita nggak pernah kecewa dengan 4412. Kita sudah buktikan dari beberapa pesawat kecepatan take off rendah pun liftnya sudah dapat. Jadi take off itu nggak perlu jauh-jauh, langsung naik. Dengan airfoil yang efisien, penggunaan power motornya juga efisien. Dan baterainya jadi lebih irit. Jadi bisa jangkauannya bisa lebih jauh juga ya. Yang sebelumnya yang twin motor drone carrier itu kan kita terbang dengan 20% throttle aja. Betul, udah cukup. 20% throttle udah terbang. Itu sayapnya lebih kecil dari ini. Betul. Itu chordnya cuma 34 cm. Ini lebih besar lagi ya? Karena ukuran pesawatnya lebih besar dari yang cargo drone carrier. Ini chordnya kita bikin 40 cm dengan target wingspan sementara 2,8 ya. 2,8 meter. 2,8, shortnya 40 cm. Ini pasti liftnya besar karena memang targetnya untuk membawa beban 2 kilo. Selain bobot pesawatnya sendiri. Bobot pesawatnya sendiri ya.
Kalau bobot pesawatnya sendiri perkiraan kita mungkin 2 sampai 2,5 kilo. 2 sampai 2,5. Pesawatnya misalnya 2 sampai 2,5, kargonya 2 kiloan, Ya, berarti 4,5 sampai 5 kilo. kilo. 5 kilo. 4,5 sampai 5 kilo. 4,5 sampai Harusnya 5 kilo. dengan sayap sebesar itu ya nggak susah lah ya. Betul. Harusnya ya, estimasi ya. Nanti kita lihat aja. Betul. Dengan efisiensi airfoil yang bagus, lift yang cukup, dan stall speed-nya sepertinya juga rendah. Penggunaan power minim sangat efisien. Jarak jelajahnya bisa lebih jauh. Dengan durasi terbangnya juga lama. Dengan nanti menggunakan baterai yang akan kita hitung konsumsinya. Seperti itu. Jadi targetnya memang untuk jauh ya. Gitu. Seperti itu. Ini dari sisi airfoil sayap. Bahannya seperti ini belum dipotong. Ya. Jadi ini ada tebal 10 cm. Ya. Oh, berarti dipotong di slice tipis-tipis ya? Enggak, buat airfoil kan langsung. Oh, buat airfoil itu. Ya, buat airfoil langsung. Buat airfoilnya ya. Buat airfoil langsung. Ya. Ini kurang lebih 110 cm. Nanti sayapnya 3 bagian. Jadi karena ini rencananya adalah twin motor, maka sayap tengah itu nanti bawa jadi satu. motornya. Dan posisi motor ada di bagian tengah. Bagian sayap tengah ya. Di panel bagian tengah. Tinggal yang ujung kiri sama ujung kanan nanti itu benar-benar cuma aileron aja ya. Betul. Nggak ada elektrikal yang lain. Betul. Jadi yang diperkuat adalah justru yang di tengah karena nanggung power motor. Jadi nanti dia akan di-skrup di sini, nempel di fuselage. Sedangkan yang di luar kan cukup spar aja. Gitu. Jadi kalau targetnya 2,8 mungkin kalau yang di tengah ini 1 meter yang ujung-ujung 90 atau 80. Seperti itu. Kalau kita pakai 110 berarti kan 80. Itu dari sayap. Kemudian konfigurasi ekor nanti rencana detail standar ya? Iya, inverted detail aja, konvensional aja. Jadi ada apa? Vertikal dan horizontal. Konvensional aja. Kita pakai itu aja. Jadi supaya flight controlnya juga nggak terlalu rumit. Kita nggak pakai detail karena nggak perlu detail memang. Dan karena apa ya, motor semuanya di depan, baterai di depan, harusnya nanti belakang itu memang apa namanya kecenderungannya agak nose heavy ya. Jadi mungkin tailnya kita nggak ada masalah. Kayak kemarin ya waktu kita bikin solar glider. Betul. Itu tail heavy karena motor di belakang. Nah, ini motornya semuanya di depan, baterai di depan, kargo semoga nanti kita bisa paskan di segi titik beratnya. Jadi kargonya ini kita plan posisi di tengah-tengah. Iya.